Sejumlah pekerja bergegas menolong dua rekan mereka yang tertimpa pohon tumbang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tolong Pak, iparku hilang, ponakanku hilang Pak. Sudah berjam-jam tidak diketemukan. Seorang anak dilaporkan hilang terseret arus banjir usai kawasan Kecamatan Biringkanaya, Makassar diguyur hujan deras. Aksi demo ratusan buruh di Jakarta sempat diwarnai cekcok dengan pengendara sepeda motor yang melintas. Semarak dan kemeriahan para pendukung sepak bola terlihat menjelang upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Halo, selamat pagi. Saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utara berjumpa Anda di Fokus Pagi hari ini pemirsa hari Sabtu 19 November 2022. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, cuaca ekstrim dan hujan deras disertai angin kencang ini mengakibatkan tumbangnya pohon tua di halaman kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ini akibatnya dua orang pekerja yang tengah berada di bawahnya tertimpa batang pohon dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Sejumlah pekerja bergegas memberikan pertolongan kepada dua rekan mereka yang tertindih batang pohon. Menyusul tumbangnya pohon tua yang berada di halaman depan Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat sore. Mereka berjibaku dengan alat seadanya mengangkat batang-batang pohon untuk menyelamatkan kedua korban. Evakuasi berlangsung dramatis dan akhirnya dilarikan dua korban ke Rumah Sakit Pelamonia, Makassar untuk perawatan medis lebih lanjut. Kejadian berawal hujan disertai angin kencang melanda area gedung Pengadilan Negeri Makassar ketika sejumlah buruh bangunan melakukan pekerjaan renovasi. Namun tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang dan menimpa dua pekerja yang berada di bawahnya. Sebenarnya sih hujannya tidak begitu deras, tapi saya di depan kantor di sana melihat angin kencang sekali nih. Dari arah barat daya ini kencang sekali angin, jadi kemungkinan itu kalau hujan sih tidak seperti ini saja sekarang. Tapi angin tadi memang kencang. Hingga Jumat malam, kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Militer Angkatan Darat Pelamonia, Makassar. Sementara itu, pohon tumbang juga menimpa sebuah pick-up di Jalan Raya Labuan, Pandeglang, Banten hingga rusak parah. Diduga pohon tumbang karena termakan usia. Lantaran saat kejadian, cuaca sedang cerah dan tidak sedang diguyur hujan atau angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter usai wilayah tersebut diguyur hujan deras. Banjir juga turut merendam ratusan rumah warga serta puluhan hektar sawah ketika hujan dengan intensitas yang tinggi mengguyur wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kepanikan terjadi saat banjir bandang tiba-tiba menerjang dan membuat dinding jembatan ambrol. Banjir yang melanda wilayah Gumelar membuat air sungai Tajum meluap hingga naik ke jalan. Material kayu yang berada di jembatan akibat terbawa banjir membuat arus lalu lintas terganggu. Banjir bandang terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Banyumas. Selain menghantam jembatan, banjir juga turut merendam ratusan rumah warga dan puluhan hektar tanaman padi yang ada di wilayah ini. Tak hanya itu, banjir juga menghanyutkan puluhan kandang ayam dan kandang kambing. BPBD masih mendata jumlah kerugian akibat banjir. Ratusan rumah warga di Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Selain hujan deras, banjir juga diakibatkan meluapnya Sungai Mandar. Sejumlah ternak milik warga dilaporkan terseret banjir, sementara sejumlah barang berharga sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Lemari saja gitu di dalam Pak lagi. Barang-barang yang lain ini Barang-barang yang lain sudah diambil semua. diangkat ya? Iya. Itu air dari mana, Bu? Iya. Air dari mana? Dari sungai, dari hulu, dari dalam, dari dalam. Itu tiba-tiba naik ya? Iya, tiba-tiba Deras airnya? deras. Berapa meter Bu tinggi anunya ini kira-kira? Tinggi sekali. Tinggi sekali tadi itu Pak. Dari data BPBD, sebanyak 5 kecamatan terdampak banjir, yakni Kecamatan Tinambung, Limboro, Alu, Luyo, dan Campalagian. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Medan pada Jumat malam ini membuat permukiman warga dan ruas jalan terendam banjir. Ya, data sementara BPBD Kota Medan, banjir merendam 8 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Sepeda motor ini tiba-tiba mati mesin saat nekat melintasi banjir yang merendam sejumlah kawasan permukiman di Kecamatan Medan, Sunggal, dan Helvetia Jumat malam. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter membuat warga terpaksa bermalam di masjid menunggu air surut. Ruas Jalan Ring Road Medan Sunggal juga terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akibatnya sejumlah mobil yang nekat melintas mengalami mati mesin. Selain ruas jalan antar provinsi, lebih dari 15 ruas jalan protokol lainnya juga terendam banjir. Harapan kita kepada pihak BLK, mohonlah diperhatikan sini. Ini kan sebelum-sebelumnya tidak terjadi banjir karena ada pembangunan BLK tembok ini, jadi air itu nggak keluar. Dan kepada pemerintah, mohonlah ditinjau kembali ke jalan amal ini. Ya pemirsa, tidak hanya di kota Medan, Sumatera Utara, tapi banjir bandang juga mengepung kota Parepare, Sulawesi Selatan usai diguyur hujan deras seharian. Ya, banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan kota Parepare dengan Kabupaten Baru. Hujan deras yang mengguyur kota Parepare, Sulawesi Selatan sejak Jumat pagi mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami banjir bandang pada sore harinya. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter melanda sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Bacu Kiki Barat, dan Kecamatan Soreang. Menurut warga, air mulai mengenangi permukiman sejak pukul 10 WITA dan semakin parah dengan adanya kiriman air dari wilayah pegunungan yang diguyur hujan deras bersamaan dengan pasang laut. Banjir itu juga mengakibatkan jalan Trans Sulawesi di perbatasan kota Parepare dengan Kabupaten Baru ikut terendam air dengan ketinggian hingga 30 cm, mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok. Tadi pagi juga sudah sistem di sini dengan Pak Danit tadi kita di sini. Alhamdulillah kita bantu warga evakuasi barang, termasuk ada warga di sini. Dan begitu perahu karet dari BPBD datang, kita arahkan ke RW Lontang yang memang ada perahu dekat di sana. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir di sejumlah kecamatan termasuk di Kampung Tengah Galung Tegar, Kelurahan Lapade, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Derasnya air membuat proses evakuasi warga harus dilakukan menggunakan bantuan tali tambang. Evakuasi banjir yang di Parepare, khususnya di Perumahan Tegal ini, kita lihat kita menggunakan tali karena arus air itu seperti sungai. Jadi ketika kita mengevakuasi warga dan material yang ada, itu salah satunya kita menggunakan tali tambang untuk berpegangan. Dalam proses penyelamatan itu, tim SAR gabungan mengutamakan lansia dan anak di bawah umur untuk dievakuasi lebih dulu. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, sementara itu pemirsa, pasca terjadinya banjir bandang di Parepare, sejumlah rumah warga rusak akibat terbawa arus air. Pemerintah kota telah menangani warga korban banjir dengan menyiapkan logistik dan juga tempat pengungsian. Ya, seperti inilah kondisi rumah warga yang rusak usai terbawa banjir bandang yang menerjang kota Parepare. Pemerintah kota mengutamakan penyelamatan warga korban banjir, termasuk ketersediaan kebutuhan bagi para warga yang terdampak. Banjir di sejumlah kelurahan di kota Parepare terjadi usai hujan deras serta angin kiriman. Maksud kami serta air kiriman yang terjadi ketika air laut pasang. Pertama dulu adalah melakukan evakuasi, terus menyentuh masyarakat korban dalam ketersediaan kebutuhan pangannya. Terus selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Badan Bencana
apa kira-kira langkah-langkah rekonstruksi yang akan kita lakukan untuk jangka panjang. Ya, hujan deras yang terjadi selama 2 jam membuat ratusan rumah di 2 kecamatan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ya, bahkan ketinggian genangan air ini membuat 1 orang anak sempat hilang terseret derasnya arus banjir. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi salah satu perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Banjir ini datang setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 2 jam. Akibat musibah ini 1 orang anak sempat dilaporkan hilang terseret arus banjir. Air tenggelam sampai leher, Pak. Adiknya selamat. Adiknya diselamatkan warga. Kakaknya hanyut pulang sembahyang Jumat. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Selain Kecamatan Biringkanaya, banjir juga merendam Kecamatan Tamalan Rea. 2 kecamatan yang terendam ini umumnya dijadikan perumahan yang berada di dataran rendah. Banyaknya orang yang terjebak banjir membuat Basarnas Sulsel bergerak cepat turun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dengan perahu karet. Ada beberapa titik terjadinya banjir, termasuk di daerah Sudiang, khususnya di perumahan BPS, yang terjadi banjir sekitar 1 meter dan sekarang mulai turun. Airnya di mana di sini ada beberapa keluarga yang dievakuasi dan 1 anak hilang dan alhamdulillah ditemukan oleh masyarakat dan tim SAR. Tidak hanya merendam permukiman, banjir di wilayah ini juga menggenangi akses jalan tol Reformasi. Banjir dengan ketinggian selutut orang dewasa ini menyebabkan sejumlah mobil yang berada di tol mogok karena mati mesin. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, pemirsa, setelah 3 hari pencarian, jasad seorang kakek yang tenggelam di Sungai Cimancer, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditemukan tim SAR gabungan di tumpukan sampah. Korban tenggelam usai terseret arus sungai yang meluap ketika sedang mandi di tepi sungai. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi jenazah seorang kakek yang ditemukan di tumpukan sampah di pinggir Sungai Cimanceri di Kabupaten Tangerang. Sebelumnya korban hilang saat mandi di pinggir Sungai Cimanceri bersama sang istri. Diduga korban terseret arus sungai yang tiba-tiba meluap. Jasad korban kemudian ditemukan sejauh 2 km dari lokasi korban tenggelam. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Ya, khawatir banjir yang terus meninggi, ratusan santri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dievakuasi. Sementara itu seorang nenek lansia yang sedang sakit dievakuasi dari rumahnya yang dikepung banjir. Menggunakan tandu, petugas gabungan dengan hati-hati mengevakuasi wanita lanjut usia bernama Jumrah dari dalam rumahnya yang terendam banjir. Nenek berusia 80 tahun itu tak kuat berjalan karena sedang sakit demam dan baru saja menjalani operasi katarak. Jumat sore, permukiman warga di Jalan Mendawai, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya terendam banjir yang terus naik hingga setinggi 1 meter. Karena kayaknya debit airnya semakin naik, Mas. Takut Bu ya jadinya? Iya, jadi sebelum dalam lebih baik kami ngungsikan dulu karena kan sudah tua nih, susah mungkin harusnya nanti. Nenek Jumrah kemudian diangkut dengan truk untuk diungsikan sementara ke rumah keluarganya yang aman dari banjir. Sementara itu ratusan santri Pondok Pesantren Mambau Darussalam dievakuasi menggunakan mobil pickup lantaran permukiman warga di Jalan Anoy, Kota Palangkaraya terendam banjir hingga 1 meter. Kawasan itu berada tak jauh dari gedung pondok pesantren. Khawatir banjir makin meninggi, pihak Ponpes memilih upaya evakuasi santri lebih awal, sebab tahun lalu gedung Ponpes terendam banjir cukup tinggi. Karena mengingat air kada tahu kapan selesainya naiknya nih, daripada nanti anak-anak repot, belajar juga terganggu, mendingan dipulangkan dulu. Nah kemudian mereka juga habis ujian semester. Ada berapa santri Pak yang ada di pondok pesantren ini Pak? 425. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan sejumlah jalan utama terputus. Sarul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Razia parkir liar di kawasan Jakarta Pusat kembali digelar petugas guna menjaga ketertiban umum. Ya, kali ini petugas Sudin Perhubungan langsung memberi sanksi derek paksa pada kendaraan yang kedapatan parkir di bahu jalan. Sopir taksi ini langsung berlari menuju mobilnya yang diparkir di bahu jalan kawasan Senen, Jakarta Pusat saat melihat petugas Sudin Perhubungan datang dengan mobil dereknya. Berhasil naik ke mobil, ia pun tancap gas. Namun nasib sial dialami rekannya yang lain yang berhasil dihentikan oleh petugas. Taksi itu pun terpaksa akhirnya diderek. Razia ini digelar menyusul banyaknya pengemudi taksi yang mangkal di bahu jalan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan taksi-taksi tersebut juga kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Sementara di titik lainnya, yakni Jalan Cikidi Raya, petugas juga menderek sejumlah kendaraan pribadi yang kedapatan mangkal di bahu jalan. Dan jalan ataupun di atas trotoar tidak boleh berparkir. Nah, mereka di sini di atas kali, ya kan, jembatan, jadi mereka di sini berpangkal, mereka ngopi, dan ini sudah sering kita lakukan tindakan, dan kali ini kita lakukan tindakan tegas, kita derek. Demi menjaga ketertiban wajah ibu kota Jakarta, petugas akan terus menggelar razia dan tak segan-segan menindak tegas para pelanggar dengan sanksi derek paksa. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Demo buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi masih terus terjadi di berbagai daerah. Ya, di Bandung, para pengunjuk rasa mendatangi rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat. Sementara di Jakarta, demo diwarnai keributan dengan pengendara sepeda motor lantaran para pendemo memblokir sebagian jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Aksi demo ratusan buruh dari berbagai elemen ini diawali dengan long march dari Tugu Tani menuju Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat siang. Namun aksi tersebut sempat diwarnai cekcok dengan pengendara sepeda motor yang melintas karena jalannya tertutup oleh buruh yang memblokir jalan. Beruntung keributan tidak meluas setelah dilerai oleh polisi yang berjaga. Akibat pemblokiran jalan yang dilakukan para pengunjuk rasa, kondisi lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan mengalami kemacetan panjang. Aksi demo ini bertujuan untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 13%. Menuntut, dan beberapa kali kami sudah datang ke sini, dan itu sesuai dengan janji kami. Kami akan melakukan aksi berjilid-jilid sampai dengan tanggal 21 November sebelum upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur. Aksi demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Para pengunjuk rasa mendatangi rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang terletak di Jalan Ranca Bentang. Terkait tuntutan para pendemo, Pemprov Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Hasilnya Pemprov Jawa Barat hanya dapat mengabulkan permintaan kenaikan upah sebesar 8%. Alhamdulillah pemerintah pusat sudah ada sebuah keputusan tentang kenaikan sekitar 8%. Jadi kami tidak terlalu buntu dalam hubungan komunikasi dengan mereka. Sekalipun tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka kan inginnya 13%. Meski tidak sesuai dengan permintaan, perwakilan dari berbagai buruh merasa senang dan menyambut baik hasil keputusan yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat terkait kenaikan UMP pada tahun 2023. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 3 orang remaja di Serang, Banten kedapatan membawa senjata tajam hingga menjadi bulan-bulanan warga. Ya, karena ulahnya yang kian meresahkan, warga pun melampiaskan kekesalannya dengan mengarak mereka di jalanan. Diduga 2 orang gangster saling bertikai. Penangkapan 3 orang remaja bersenjata tajam yang diduga sebagai geng motor ini menghebohkan warga Kasemen, Serang, Banten. Karena ulahnya yang kian meresahkan, warga pun melampiaskan kekesalannya dengan mengarak dan memukuli mereka di jalanan. Sebab beberapa hari terakhir ini tindakan para berandal sangat kejam. Mereka tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh setiap korbannya.
Setibanya di TKP, polisi langsung mengamankan ketiga remaja dari amukan warga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil keterangan sementara mereka membawa hanya untuk jaga-jaga aja ceritanya. Itu kejar-kejaran Pak waktu ditangkap seperti itu? Apakah masuk dalam anggota geng motor atau hanya seperti apa Pak? Sebenarnya mereka itu tidak ada niatan menjadi anggota geng motor atau berandalan jalanan, tapi mereka hanya mengikuti tren. Dan sebenarnya tren tersebut tidak ada manfaatnya. Selain mengamankan 3 remaja ini, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih terus menelusuri penyebab tewasnya 4 orang dalam satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, untuk mendalami penyebab kematian keempat korban, saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 orang saksi Jumat siang. Setelah melakukan visum, olah TKP ulang dan menemukan beberapa bukti baru di rumah tempat ditemukannya keempat jasad di kawasan Kalideres, Jakarta, kini penyidik di Treskrimum memeriksa beberapa saksi, diantaranya 2 anak perempuan dari korban Rudianto dan Margaret. Penyidik juga telah memeriksa 2 orang petugas keamanan, ketua RT dan juga petugas PLN. Keterangan ke-6 saksi tersebut dibutuhkan untuk bisa menemukan titik terang penyebab tewasnya keempat orang tersebut. Sebelumnya pihak kepolisian membantah tewasnya 4 orang yang ditemukan di Kalideres, Jakarta Barat itu karena kelaparan. Polisi masih meneliti penyebab kematian keempat jenazah. Saat ini temuan-temuan yang ada di TKP itu masih dalam penelitian. Di samping juga 4 korban yang kita temukan juga sudah kita lakukan otopsi juga. Sehingga terkait dengan hasil akhir penyampaian kami penyebab kematian keempat korban tersebut, hasil daripada tim ahli yang saat ini masih bekerja karena memang memerlukan waktu di bidang keahliannya untuk menentukan ya penyebab tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP baik yang ada di diri korban. Pemirsa, para pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan modus pinjaman online resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ya, para mahasiswa tersebut terjebak setelah dibujuk masuk grup WhatsApp sebuah usaha penjualan online dan dibujuk menanamkan modal namun dengan uang dari pinjaman online juga. Usai ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Bogor, seorang wanita berinisial SAN, pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan modus pinjaman online, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Modusnya, tersangka menawarkan kerjasama pencairan dana dan kerjasama bisnis pada toko online yang ternyata bodong atau fiktif. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Dari fakta hukum yang diperoleh penyidik, Satreskrim Polres Bogor menetapkan wanita itu sebagai tersangka dan dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya sebuah mobil yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Sebelumnya ratusan mahasiswa IPB itu didatangi penagih utang dari jasa pinjaman online ke rumah masing-masing dengan kisaran tagihan sebesar 3 juta hingga 13 juta rupiah dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, wanita penerobos rombongan Presiden Joko Widodo yang menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya merupakan seorang pedagang di kawasan Pasar Badung, Bali. Wanita itu pun mengaku spontan lantaran nomor 1 di Indonesia hingga dirinya nekat menerobos pengawalan kendati berbahaya. Wahyuni, wanita yang nekat menerobos rombongan Presiden Joko Widodo, tidak akan melupakan tindakan berbahayanya di Jalan Tamrin dan Pasar pada Kamis lalu. Pedagang kacamata ini serta merta nekat menerobos pengawalan rombongan Presiden Jokowi yang dalam perjalanan menuju Pasar Badung. Ia hanya ingin bersalaman dan meminta kaos serta berfoto bersama dengan orang nomor 1 itu. Aduh, aku udah nggak mikirin ke situ lagi, Mas. Benar, karena apa ya itu udah refleks itu tadi, udah nggak ada kepikiran ke situ lagi. Iya. Tapi sempat foto nggak? Belum sempat foto. Keburu sudah di? Iya, keburu sudah dipisah. Tadinya mah sebelum ngegembosin gitu jabatan gimana tuh, Bu? Iya, karena aku saking masih pengen berlama-lama salamannya sama Pak Jokowi.
Senang nggak sih? Senang banget, nggak ada obat Om, senangnya benar. Polisi juga sudah memeriksa keterangan Wahyuni dan pihak Polda Bali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan hal serupa karena sangat membahayakan. Memang membahayakan, tetapi pada satu sisi memang Bapak Presiden juga sangat antusias juga melihat suasana antara masyarakat yang menyaksikan Bapak Presiden, sehingga ini sebenarnya jangan sampai terjadi lah, jangan terulang karena membahayakan karena ini rombongan menggunakan kendaraan. Tetapi karena dari Pas Pampres juga tidak mempermasalahkan, jadi yang bersangkutan memang hanya dimintai keterangan dan dihimbau supaya tidak mengulangi lagi. Selain upayanya dapat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, Wahyuni juga mendapat bingkisan kaos pemberian kepala negara. Wahyuni juga akan menyimpan kaos tersebut sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Pemirsa, sebuah truk Pertamina yang memuat bahan bakar ludes terbakar di lingkar luar tol dalam kota Kembangan, Jakarta Barat. Ya, kobaran api yang terus membubung tinggi membuat petugas harus berjuang keras menjinakkan si jago merah. Petugas harus berjibaku menjinakkan api dengan alat pemadam khusus sebab api terus berkobar dan membumbung tinggi dari truk pengangkut BBM ini. Kebakaran hebat menghanguskan truk Pertamina terjadi di lingkar luar ruas tol Ibu Kota, kilometer 7 Kembangan, Jakarta Barat, Jumat malam. Arus lalu lintas baik jalan tol maupun arteri ditutup sementara selama proses pemadaman. Dari BBM, ya BBM. Artinya ini mobil tangki Pertamina, BBM, di sini BBM. Iya. Nah, untuk proses pemadaman ada kesulitan nggak sih, Pak? Kesulitannya karena kita harus menggunakan alat khusus, jadi ada alat pemadam khusus yaitu dengan menggunakan busa. Menurut warga sekitar, kebakaran ini diduga berasal dari samping mobil hingga api membesar. BBM atau solar atau biosolar atau listrik kita kurang mengerti karena tutup langsung mengerti dan sempat ada ledakan. Berapa kali ledakan? Ledakan mungkin dari uap langsung meledak. Penyebab pasti peristiwa ini masih belum diketahui karena dalam penyelidikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran truk pengangkut BBM ini. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, tengah mengisi bahan bakar minyak, sebuah angkutan kota hangus terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kobaran api juga membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Di pom bensin Tenjo. Kobaran api yang membakar sebuah angkutan kota di sebuah SPBU Sukasirna, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang sontak membuat warga panik. Sejumlah petugas dan pengendara berhamburan berupaya menyelamatkan diri menjauhi kobaran api yang semakin membesar. Api makin berkobar lantaran angkot saat itu sedang mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Kobaran api yang membesar lalu merembet hingga turut membakar sepeda motor dan juga pompa pengisian BBM. Awasin, tiba-tiba keluar asap, makin dikit makin besar. Dari mana keluar asapnya? Dari angkot. Dari angkot, jadi nambahkan dari bensin gitu. Diduga angkot itu terbakar akibat percikan api yang muncul dari mesin kendaraan saat sedang mengisi BBM. Mengisi, tiba-tiba ada percikan api. Terus? Dari angkot Bapak? Iya. Dari mana Pak tuh percikannya? Dari mesin. Si jago merah berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Guna penyelidikan, petugas memasang garis polisi dan operasional SPBU dihentikan sementara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah polisi menangkap 2 pria yang diduga terlibat pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama Dani Maulana. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Haya, haya, ha.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, puluhan kios di Pasar Pagi SMK Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari loteng yang dijadikan gudang penyimpanan masker. Jadi kios di bawah flyover. Kepulan asap tebal terlihat di Pasar SMK Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Kebakaran yang menimpa puluhan kios itu menyebabkan para pedagang panik. Mereka berusaha keras untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebagian berhasil dikeluarkan, namun sebagian besar tidak bisa diselamatkan. Seorang warga menuturkan asap pertama kali terlihat dari loteng yang dijadikan gudang masker di salah satu kios. Itu jual masker sama jas hujan. Nah itu yang awalnya dari lantai atas? Dia nggak pakai lantai, cuma itu lotengnya. Loteng penyimpanan barang. Ya. Dugaannya dari apa? Itu korsleting listrik. Harus pendek lah ya. Memang di situ ada kabel-kabel? Ada kabel kan instalasinya di dalam semua. Pemerintah Kota Jakarta Barat menurunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman terhambat asap pekat. Petugas dan warga juga kesulitan mendapatkan air untuk memadamkan api. Akses menuju sini sangat padat lalu lintas. Begitu nyampe sini ternyata asap sudah tebal, yaitu adanya di kios bawah flyover. Maka kita mengerahkan banyak unit. Awalnya beritanya hanya konslet listrik. Kebakaran itu menghanguskan 20 kios yang selama ini dijadikan tempat untuk menjual souvenir, pakaian, masker, dan mainan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Di informasi kecelakaan lalu lintas, seorang pengemudi sepeda motor Vario tewas terlindas truk yang melintas dari arah Palima menuju ke arah Kota Serang. Pengemudi tewas lantaran mengalami luka berat di bagian kepala. Inilah detik-detik pasca kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor yang terlindas sebuah truk di Jalan Raya Pandeglang, Serang, Banten. Kejadian bermula ketika sepeda motor yang diisi oleh suami istri ini melintas dari arah Palima. Diduga pengendara sepeda motor hilang kendali hingga terjatuh. Naas dari arah belakang melintas mobil truk dan langsung melindas korban yang tengah terjatuh. Sang suami yang mengendarai sepeda motor tersebut tewas ketika di lokasi kejadian, sementara sang istri dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Sebelum kejadian berjalan dari arah Palima menuju Serang, tempat kejadian diduga hilang kendali, oleng ke kanan, kemudian terjatuh, lalu pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Vario terlindas oleh kendaraan sejenis truk nopol yang saat ini belum diketahui. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran kepada pengemudi truk yang kabur setelah menabrak korban. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Misteri kematian wanita yang jasadnya ditemukan tanpa busana di Pantai Ngerawe di Gunung Kidul. Wanita itu diduga dibunuh dua pria yang salah satunya adalah teman dekat korban. Satreskrim Polres Gunung Kidul menangkap dua pria berinisial ERW dan AA yang diduga terlibat pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya diringkus di rumah mereka di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terungkapnya kasus pembunuhan itu setelah polisi mengidentifikasi sosok kedua pria itu dari rekaman CCTV di sebuah tempat di mana kedua tersangka dan korban sempat mampir sebelum terjadi pembunuhan. Terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula dari CCTV di SMP 1 Tanjung Sari. Dia makan bakmi di sana dan diidentifikasi nomor kendaraan. Pembunuhan itu didalangi tersangka ERW yang berstatus mahasiswa karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Ia lalu mengajak AA yang masih tetangganya untuk membantu. Setelah wanita itu dihabisi di Pantai Kukup, Gunung Kidul, pakaiannya kemudian dilucuti. Kedua tersangka lalu melemparkannya dari atas tebing menuju laut. Jenazah korban terseret arus hingga ke Pantai Ngerawe yang jaraknya sekitar 300 meter dan ditemukan warga di sana. Gandum Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur tega menganiaya dan menusuk kekasihnya sendiri hingga korban mengalami luka mengenaskan. Polisi meringkus tersangka usai mengantarkan korban ke rumah sakit. Kejadiannya di mana? Di rumahnya. Di rumahnya kan? Ian Kevin Gista, seorang pria berusia 26 tahun ini tak berkutik saat petugas Polresta Banyuwangi meringkusnya di area RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jumat sore. Pria asal Kecamatan Ciluring ini kedapatan menusuk dan mencekik pacarnya sendiri dengan belati
hingga korban mengalami luka di bagian pinggang. Kini, tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banyuwangi. Penusukan menimpa Linda Astuti, wanita berusia 22 tahun warga Songgon. Diduga cekcok penyebab kejadian ini. Korban merasa dibohongi dengan ketidakhadiran orang tua tersangka yang akan diperkenalkan kepadanya. Tersangka kemudian mencekik dan menusuk korban serta membawa kekasihnya ke rumah sakit untuk perawatan. Ada seorang perempuan yang telah menjadi korban penganiayaan dengan luka tusuk di bagian belakang tubuhnya. Atas dasar informasi tersebut kemudian unit Resmob bergabung dengan unit Reskrim Polsek melakukan upaya penyelidikan dan alhamdulillah tidak begitu lama terduga pelaku langsung kita amankan dan saat ini sudah. Korban sempat tak berani melaporkan kejadian yang ia alami ke polisi karena ancaman pembunuhan dari tersangka. Hingga kini, petugas Satreskrim Polresta Banyuwangi masih mendalami penyidikan kasusnya dengan memeriksa intensif tersangka dan sejumlah saksi. Taufik Radiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, petugas keamanan toko di Cipayung, Jakarta Timur terkena senjata tajam kawanan begal sadis yang merampas gawai korban. Sementara itu di Waikanan, Lampung, diduga bertarung dengan kawanan begal, seorang warga tewas mengenaskan di tepi jalan raya. Warga langsung berhamburan ke tempat penemuan jasad seorang pria di pinggir jalan poros di tengah perkebunan Bonglai, Waikanan, Lampung, Jumat siang. Kematian pria ini mengenaskan dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam di tubuhnya. Polisi langsung olah TKP dan mengidentifikasi jenazah, sekaligus memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sebuah helm, topi, serta pisau. Dari data polisi, korban bernama Eko Herianto, 38 tahun, warga Bukit Kemuning, Lampung Utara. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk diotopsi. Dari jauh itu dari dalam kebun, kelihatannya orang buang karung, kira buang sampah. Pas saya dekat, lihat ada kaki, langsung saya naik ke jalan, kaget. Langsung saya nyetop motor yang mau jolikan, namanya Rohman. Saya stop, ya, ada apa Kang? Itu ada orang kata saya itu. Tahu kan namanya. Enggak kenal Bapak dengan itu Pak ya? Enggak. Hilangnya motor memperkuat dugaan pria ini menjadi korban pembegalan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Untuk perkaranya kami sedang menyelidiki semua kemungkinan apa yang akan menyebabkan kejadian itu, ya, masih dalam penyelidikan kami. Kejadian serupa juga menimpa seorang petugas keamanan toko di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera CCTV, 2 orang begal bersepeda motor merampas gawai. Selain kehilangan barang berharga, korban juga menderita luka bacokan senjata tajam di kepala. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban perampasan oleh orang tak dikenal. Selain kalung perhiasan seberat 38 gram dirampas, pelaku juga mendorong korban hingga terjatuh. Tanpa menaruh curiga, Saniah membeli kelapa yang ditawarkan pelaku kepadanya. Tanpa ia sadari, akan menjadi korban perampasan. Benar saja, tiba-tiba pria berkaos abu-abu itu merampas kalung perhiasannya dan mendorong nenek berusia 72 tahun itu hingga terjatuh dan membentur tembok. Kejadian perampasan disertai kekerasan ini terjadi di Jalan Dusun Sekolahan, Desa Sawaran Lor, Kecamatan Kelakah, Lumajang. Menurut sang nenek, kedua pelaku sudah beberapa kali mendatanginya dengan modus yang berbeda. Namun, pelaku baru melakukan niat jahatnya pada Jumat pagi. Meski tak mengalami luka serius, namun sang nenek kini trauma. Polisi yang mendapati laporan langsung mendatangi TKP. Selain melakukan olah TKP, polisi juga melakukan pemeriksaan pada korban di rumahnya karena alasan usia. Sudah mendatangi TKP mengingat beliau korban ini sudah sepuh, jadi kami dari Polsek Kelakah jemput bola mendatangi korban, bisa langsung nanya langsung dan nanya untuk ke korban secara langsung. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas CCTV, kursi korban, dan surat-surat perhiasan yang hilang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Hanya dalam waktu hitungan detik, 2 orang pencuri membawa kabur sepeda motor incarannya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban langsung melaporkan musibahnya ke polisi.
Di tengah situasi lalu lintas yang ramai, pencuri ini dengan tenang menghampiri sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah toko baju di Jalan Lapangan Tembak, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara itu rekannya menunggu di atas sepeda motor. Pelaku hanya butuh waktu kurang dari 10 detik untuk merusak kunci kontak dan bergegas membawa sepeda motor korban. Diduga pelaku menggunakan kunci letter T. Korban telah melaporkan pencurian yang menimpanya ke petugas kepolisian sektor Pasar Rebo. Sementara itu seorang pemuda tertangkap dan menjadi bulan-bulanan puluhan warga setelah gagal mencuri motor di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi terduga pelaku karena warga telah mengepung tempat pemuda itu diamankan. Puluhan orang naik pitam tatkala memergoki seorang pemuda tengah mencuri sepeda motor di Desa Sumber Gedang, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat pagi. Terduga pelaku babak belur jadi bulan-bulanan amukan warga. Bahkan saat diamankan ke rumah warga, sejumlah orang masih melampiaskan kekesalan mereka terhadap aksi pencurian yang dilakukan pemuda itu. Meski telah dihakimi, namun pemuda itu sempat menyangkal telah mencuri dan mengatakan motor yang diambil itu milik istrinya. Namun karena pemilik motor berada di lokasi penangkapan, terduga pelaku akhirnya tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang ditangkap. Akhirnya kita ke sana langsung berusaha mengamankan tersangka status barang buktinya di Polsek Bandar. Barang bukti berupa satu sepeda motor telah disita polisi. Ada dugaan pelaku tak beraksi sendiri dan informasi itu kini tengah diselidiki polisi. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Berpura-pura menyamar menjadi pemulung, seorang pria di Palembang mencuri ponsel dan tas berisi uang tunai jutaan rupiah. Tapi aksinya terpergok warga hingga ia menjadi sasaran amuk belasan orang. Pria yang kedapatan mengambil ponsel dan uang berisi uang tunai jutaan rupiah di Jalan Sultan Mansur, Ilir Barat 2 Palembang, babak belur menjadi sasaran amukan warga. Dalam aksinya, pria berusia 22 tahun itu berpura-pura menjadi pemulung. Dengan membawa karung, ia berkeliling kampung dan ketika melihat mobil korban parkir di depan rumah, terduga pelaku langsung mengambil tas dan ponsel dari dalam mobil yang pintunya tidak terkunci. Tapi seorang pedagang keliling yang melihat perbuatan pria itu langsung melapor ke pemilik mobil yang berteriak hingga mengundang warga berdatangan membekuk terduga pelaku. Untuk mengungkap dugaan terlibat aksi kejahatan lain, pria itu kemudian diperiksa di unit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Perang terhadap peredaran narkoba terus digencarkan. Aparat Polsek Palmerah lagi-lagi menggerebek Kampung Boncos yang dikenal dengan sebutan Kampung Narkoba. Hasilnya 2 pria pengguna narkoba diamankan. Anjing pelacak K9 dikerahkan aparat Polsek Palmerah saat menggerebek satu persatu kamar indekos di Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat sore. Polisi melakukan penggeledahan terhadap penghuninya. Dari sejumlah kamar yang diperiksa, 2 kamar terpaksa didobrak. Namun diduga penghuni kamar tersebut berhasil kabur. Petugas mendapati ratusan botol alat hisap sabu dan puluhan plastik klip sabu yang belum terpakai serta 2 senjata tajam. Di lokasi lainnya, aparat juga mengamankan 2 pria yang diduga sebagai pengguna sabu-sabu. Yang didapat sementara kita mengamankan 2 orang yang diduga pengguna. Kemudian sekitar ada 100 botol untuk menggunakan sabu, bom dan beberapa plastik. Pertama karena memang kalau kami melihat di sini banyak jalan jalur tikus ya. Yang kedua juga mungkin kami lihat keterbatasan anggota kami, sehingga kami nanti akan memaksimalkan lagi, akan koordinasi dengan Polres. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Operasi pemberantasan peredaran narkoba serupa akan terus digencarkan aparat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah sejumlah orang berusaha menghalang-halangi polisi menangkap seorang pria yang diduga terlibat bisnis narkoba. Informasinya akan disampaikan oleh Wanda Dwi Tari sesaat lagi hanya di Fokus Pagi.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, seorang residivis kasus narkoba dibekuk di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur karena diduga kembali terlibat peredaran narkoba. Tersangka sempat mengecoh polisi yang menggerebeknya dengan menyembunyikan paket narkoba yang akan diedarkannya. Polisi menggeledah rumah seorang pria di Desa Parseh, Bangkalan, Jawa Timur. Barang-barang di rumah tersebut diperiksa satu persatu dan didapati 6 gram sabu-sabu yang disimpan dekat televisi. Namun pria itu sempat menyangkal narkoba itu miliknya. Terus terang, Tetapi setelah ditunjukkan dugaan keterlibatan pria itu dalam peredaran narkoba, akhirnya diakui paket sabu-sabu yang ditemukan polisi merupakan bagian dari penjualan narkoba di Bangkalan. Pria yang pernah dihukum karena kasus yang sama akhirnya ditahan di Mapolres Bangkalan. Yang bersangkutan ES ini pernah mendekam dalam tahanan juga dalam kasus yang sama. Artinya dia residivis, baru setahun keluar dia sudah tertangkap lagi, sedangkan bapaknya masih mendekam dengan kasus yang sama juga narkoba di Lapas Pamekasan. Tersangka berdalih masih terlibat bisnis narkoba lantaran belum memiliki pekerjaan tetap sejak lepas dari penjara setahun yang lalu. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, pria yang masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga terlibat peredaran narkoba disergap polisi di rumahnya. Penangkapan diwarnai tembakan peringatan lantaran petugas dihalang-halangi oleh keluarga tersangka. Petugas berkali-kali melepaskan tembakan ke udara saat meringkus seorang pria yang diduga pengedar narkoba. Ketika tersangka dibekuk di rumahnya di Desa Tobai, Sampang, Jawa Timur, sejumlah berusaha menghalang-halangi penangkapan oleh polisi. Padahal lelaki itu sudah masuk dalam daftar pencarian orang Polres Pamekasan karena dugaan terlibat bisnis narkoba. Anggota kami dihadang karena apa? Wilayah tersebut, Tobai Tengah itu merupakan wilayah yang sangat rawan. Ya, dengan sebutan katanya orang sana itu semut merah, makanya penangkapan tersebut sempat viral karena kami melakukan upaya paksa dalam penegakan hukum. Karena dugaan terlibat perdagangan narkoba, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam mendapat sanksi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Insiden penyergapan berujung penembakan hingga tewas seorang pria terduga bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara terus bergulir. Keluarga terduga bandar narkoba menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pelabuhan Belawan menuntut pengusutan tuntas kasus tersebut. Aksi unjuk rasa digelar keluarga dan kerabat terduga bandar narkoba yang tewas tertembak 3 orang yang diduga polisi dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di depan Mapolres Kota Medan, Sumatera Utara. Selain berorasi, pengunjuk rasa juga membawa spanduk mendesak Kapolres mengusut tuntas kasus lantaran diduga tidak sesuai prosedur. Penembakan secara brutal, tapi tidak, semua ada aturannya. Nah, oleh karena itu tidak masuk akal. Yang pertama, bagaimana mungkin ketika seorang dipiting laku tiba-tiba ditembak di leher. Nah, kalau memang mau tindakan namanya tindakan pencegahan atau preventif yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, seharusnya kan ada penembakan-penembakan yang dituju kepada titik tertentu, contoh misalnya kaki, bukan ke leher. Keluarga akan kembali beraksi Senin pekan depan, berharap mendapat keadilan. Sebelumnya video amatir merekam warga berusaha mengejar 3 orang yang diduga polisi di Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, sesaat setelah seorang pria tewas tertembak. 3 polisi itu diduga berasal dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Belawan AKBP Faisal menjelaskan, insiden itu terjadi ketika polisi melakukan penyergapan terhadap seorang pria terduga bandar narkoba yang berupaya kabur, menghilangkan barang bukti sabu-sabu 20 gram, serta melawan polisi menggunakan pisau belati. Kemudian terjadi pergumulan antara tersangka NI ya atau IN dengan anggota. Pada saat bergumul,
si tersangka berusaha untuk meraih senjata api yang terselip di pinggang anggota, sehingga terjadi tarik menarik ya antara anggota dengan si tersangka, sehingga kemudian pada saat tarik menarik itu senjata tersebut meletus. Yang letusan tersebut ternyata mengenai bagian leher daripada si tersangka. Setelah tewas tertembak di bagian leher, personil polisi kabur meninggalkan lokasi penyergapan dengan dalih terjadinya penyerangan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Insiden penyergapan berujung penembakan hingga tewas seorang pria terduga bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara. Maksud kami kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pemirsa, di mana ada informasi terkait jembatan penghubung putus, sejumlah siswa di Kecamatan Sukau, Lampung Barat harus menyeberangi jembatan darurat pergi ke sekolah. Jembatan darurat juga dimanfaatkan oleh warga lainnya, namun kondisi yang kurang memadai mengancam keselamatan warga. Penyeberangan darurat jembatan putus di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Beberapa orang pelajar dan warga harus melewati jembatan darurat di Sungai Wewarkuk, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, karena jembatan penghubung ke desa mereka tersapu banjir seminggu yang lalu. Untuk mencegah ada yang terjatuh, petugas BPBD membantu warga yang melewati jembatan darurat. Tidak saja pelajar, petani yang hendak menjual hasil panen juga harus berhati-hati karena jika tercebur ke sungai, maka dipastikan akan hanyut karena air sungai cukup deras. Kan sudah dibangun jembatan darurat. Tapi kalau orang-orang bisa lewat ya? Orang bisa ya? Tapi nggak bisa nggak bisa bawa motor sama aja. Bisa bawa motor ya? Jembatan darurat terpaksa digunakan setelah jembatan penghubung Desa Pagar Dewa dan Sukamulya putus diterjang banjir. Yang penting sekarang prinsipnya adalah bagaimana lalu lintas orang dan barang itu bisa bergerak dulu dari dan menuju ke Pekon Sukamulya. Selanjutnya kami juga lakukan backup untuk penyeberangan orang dan barang terkait dengan akses penyeberangannya. Kita juga siapkan perahu. Warga di dua desa itu kini berharap agar pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera membangun kembali jembatan penghubung itu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Berniat menyelamatkan seorang remaja yang hanyut, seorang pria di Manado, Sulawesi Utara justru terseret arus di sungai yang deras. Korban ditemukan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Sementara remaja yang berhasil ia selamatkan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Warga di kota Manado, Sulawesi Utara ini berteriak, saling mengarahkan saat berupaya menyelamatkan seorang pemuda bernama Christian Lomban yang hanyut terbawa arus sungai. Warga bahkan melemparkan tali ke arah korban untuk berpegangan. Namun tubuh pemuda itu dengan cepat terbawa arus yang sangat deras dan menghilang. Pemuda itu terbawa arus sungai saat berusaha menyelamatkan remaja bernama Daniel Panelo yang hanyut saat mandi. Daniel berhasil diselamatkan, namun tak disangka Christian justru tergelincir dan langsung terbawa arus. Tim SAR menemukan tubuh pemuda itu tersangkut bebatuan dalam kondisi tak bernyawa, sementara tubuhnya penuh luka akibat menghantam bebatuan dan benda-benda saat terseret arus. Warga Papua Lingkungan 5 kami temukan dalam keadaan meninggal di sekitar muara Jembatan Kuning. Korban kami evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian dibawa ke rumah duka. Sementara itu di desa Sembung Harjo, Pulau Kulon, Grobogan, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga terseret arus Sungai Lusi. Penemuan itu langsung dilaporkan ke polisi dan BPBD Grobogan. Jadi tadi sekitar jam 11 kurang sedikit itu ada laporan dari warga yang melihat ada jenazah di tengah sungai yang terbawa arus, tepatnya di jembatan Selo. Petugas BPBD yang melakukan evakuasi tak menemukan identitas pada jasad berjenis kelamin laki-laki itu. Diperkirakan korban sudah 3 hari tenggelam. Yaya Piri dan Arif Nur melaporkan dari kota Manado, Sulawesi Utara dan Grobogan, Jawa Tengah. Dua pelajar yang tengah berenang di pantai Monpera, Balikpapan, Kalimantan Timur tenggelam karena tergulung ombak. Satu pelajar ditemukan tak bernyawa, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
Tim SAR gabungan di Balikpapan, Kalimantan Timur masih terus melakukan pencarian terhadap seorang pelajar SMK yang tenggelam akibat tergulung ombak saat berenang di Pantai Monpera pada Jumat sore. Pencarian ini tidak berjalan mudah karena ombak yang cukup tinggi. Awalnya korban bersama ketiga rekannya berenang di pinggir pantai. Namun kondisi gelombang laut yang cukup tinggi membuat mereka terseret ombak. Dari keempat korban, 2 pelajar berhasil diselamatkan. 1 korban ditemukan tidak bernyawa dan 1 lainnya masih dalam pencarian. 1 orang berjenis kelamin wanita saat ini masih diminta keterangan di Polres. 3 orang rekannya yang mana ketika mandi 3 orang rekan ini yang 1 berhasil dalam keadaan selamat, lagi dimintai keterangan. Yang 2 orang atas nama Iwan sudah ketemu, tapi dalam keadaan meninggal dunia, dan 1 orang lagi atas nama Novit. Saat ini kami dari petugas SAR gabungan masih sedang melakukan pencarian. Menjelang malam, petugas menghentikan sementara pencarian terhadap 1 orang korban yang masih belum ditemukan. Rencana pencarian akan kembali dilakukan pada Sabtu pagi ini. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Antisipasi cuaca ekstrem dan musim penghujan yang kerap menimbulkan banjir, Pemprov DKI Jakarta gencarkan pembangunan rumah pompa atau polder. Polder tersebut nantinya berfungsi untuk mempercepat dalam melakukan pengeringan genangan banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya merampungkan pembangunan rumah pompa atau polder di sejumlah titik. Langkah ini dikebut pemerintah untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di wilayah Jakarta. Salah satu proyek yang masih berlangsung pembangunannya adalah Polder Kamal yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Rumah pompa ini mulai dibangun sejak Oktober 2021 dan diperkirakan akan rampung pada Desember 2022. Kalau hujan deras banjir, kalau kemudian air laut pasang rob juga banjir. Jadi ada selalu banjir baik oleh hujan maupun oleh air pasang. Nah, dengan dibuat sistem proyek Polder Kamal ini, tujuannya adalah mempercepat pengeringan air banjir genangan. Langkah lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan musim penghujan adalah dengan terus melakukan pengerukan sungai. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir luapan air yang berpotensi menimbulkan banjir. Tim Liputan melaporkan. Usai jeda kita akan segera kembali pemirsa dengan informasi semarak dan kemeriahan para pendukung sepak bola terlihat jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dadi Maulana. Pemirsa, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi dari KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Bangkok. Dilaporkan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dialog informal. Ya, Presiden Joko Widodo mengemukakan ada 2 sektor utama yang bisa mendorong upaya pemulihan ekonomi global. Dalam dialog internal dengan para pemimpin forum APEC di Bangkok ini, Presiden Joko Widodo menyebut ada 2 sektor utama yang mampu mendorong upaya pemulihan ekonomi global, yakni rantai pasok investasi baru dengan hilirisasi produksi dan kerjasama pertumbuhan industri kreatif. Selain 2 prioritas tersebut, Presiden Jokowi menambahkan untuk mewujudkan rantai pasok perlu infrastruktur yang memadai. Ya, pemirsa, pasca dihentikan sementara akibat tragedi Kanjuruhan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan berupaya agar kompetisi sepak bola di tanah air bergulir kembali. Ya, namun kelanjutan pertandingan Liga 1, 2, dan 3 masih menunggu hasil rakor dengan Polri terkait izin keramaian dan sistem keamanan yang lebih baik. PT LIB dan PSSI melakukan pertemuan dengan Menpora di Gedung Kemenpora Jakarta pada Jumat sore. Usai melakukan pertemuan secara tertutup, Menpora menyetujui untuk kembali menggelar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Pertimbangan menjaga performa tim nasional yang akan berlaga di berbagai kompetisi elit menjadi salah satu alasan untuk melanjutkan Liga. Pelatih atau Coach Sintayong membutuhkan anak-anak ini supaya terjaga performance. Mohon doanya, mohon dukungannya, teman-teman. Kita akan segera
usahakan bagaimana kompetisi ini bisa berjalan kembali, tentu dengan perubahan-perubahan yang mendasar. Ya, pemirsa, tim nasional Indonesia U20 kalah telak 6-0 dari Prancis di partai pembuka turnamen mini di Spanyol. Ya, dan menjelang laga melawan Slovakia U20, Marcelino Ferdinand dan juga kolega diminta berani bermain lebih mantap meski peringkat lawan yang dihadapi berada di atas skuad Merah Putih. Skuad Indonesia U20 membuka perjalanan di turnamen mini Costa Calida Region de Murcia Football Week dengan hasil negatif. Melawan Prancis U20 di Pinata Arena, Murcia, Spanyol pada Jumat dini hari, tim Garuda Muda kalah telak 0-6. Cahya Supriyadi dan kawan-kawan tidak mampu menahan gempuran pasukan Leblu Junior. Tim besutan Sintayong kesulitan untuk menahan serangan balik cepat lawan. Faktor kelelahan setelah pemusatan latihan di Turki bisa jadi penyebab kekalahan telak ini. Namun menurut Sintayong, ada faktor lain yang jadi masalah krusial. 스스로 하는데 그것을 빨리 우리가 벗어나야 된다. 그것만 벗어나면 현재 우리 선수들이 갖고 있는 기량이나 이런 것은 충분히 부딪혀 볼 수 있다. 이렇게 자신을 갖고 있는데 선수들 위축된 플레이를 하다 보니까 우리가 아주 큰 미스테이크, 실수, 작은 실수 이렇게 하다 보니까 우리가 자꾸 우리 경기를 못 하고 있는 거다. Selanjutnya Marcelino Ferdinand dan kolega akan menghadapi Slovakia U20 pada Sabtu malam. Meski tidak setangguh Prancis, Indonesia harus tetap waspada dengan Slovakia yang memperagakan permainan cepat. Laga ini juga bisa jadi kesempatan bagi dua pemain naturalisasi, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner, untuk semakin kompak dengan tim. Laga Indonesia kontra Slovakia disiarkan live dan eksklusif hanya di Indosiar dan Video. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Piala Dunia Qatar 2022 sudah di depan mata dan akan berlangsung mulai minggu esok. Ya, berbagai persiapan terus dilakukan menjelang upacara pembukaan yang akan dilanjutkan dengan laga pembuka, yakni duel Grup A antara tuan rumah Qatar kontra Ekuador. Semarak dan kemeriahan para pendukung sepak bola ini tampak jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka seolah tak sabar menanti upacara pembukaan dan kick-off laga perdana antara tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Gemerlap kota Doha dengan beragam ikon menggambarkan Piala Dunia diabadikan sejumlah warga yang menghabiskan waktu di akhir pekan ini. Sementara sejumlah fans sepak bola dari berbagai negara juga berkumpul di wilayah Sawakif, salah satu tempat paling ikonik di Qatar. Everything is so exciting. The vibe is amazing. Everyone cannot wait till the World Cup starts. We have people coming from all over the world just to see this huge worldwide international event. Everything's being prepped and ready to go. Qatar has built from the ground, from the bottom to the top. When you guys come through, you're going to love it. I highly encourage everybody come to Doha, Qatar. Come to the World Cup 2022. You're going to love it. We've been waiting for this for so long. I've been here 9 years and I can't believe that the World Cup is coming. The preparations are great. I think that Qatar has finally managed to get everything ready or almost ready for the World Cup. I clearly support for Uruguay. I'm super excited. Doha 6 years ago is not the same as today. There was like so much construction going on. Stadiums, I've been to a few of those stadiums when there was the FIFA Club World Cup 2 years ago, I believe. They look great. I'm really excited about this and really excited to see all these people coming here. Upacara pembukaan akan berlangsung esok malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Al Bayt Al Khor dan akan dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi, termasuk para penyanyi lagu resmi Piala Dunia 2022, Haya Haya, yang menggambarkan kegembiraan. Usai pembukaan akan dilanjutkan dengan laga pembuka Grup A antara tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Ya, pemirsa, pagelaran seni angklung turut meramaikan kawasan Katara Doha, Qatar pada Jumat malam. Ya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam memeriahkan Piala Dunia Qatar 2022.
Suasana di Kaltara Cultural Village Doha, Qatar mendadak meriah dengan lantunan aneka lagu daerah Indonesia. Ya, kemeriahan ini dibawakan dengan apik oleh belasan remaja Indonesia dari Saung Angklung Ujo. Lantunan alat musik yang dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia ini menghipnotis para penonton untuk menari dan bernyanyi bersama. Tim Saung Angklung Ujo akan membawakan puluhan lagu. Salah satunya adalah Haya Haya, lagu resmi Piala Dunia Qatar 2022. Mudah-mudahan ini mempunyai kontribusi penyemangat ya. Para pemain sepak bola juga sebetulnya kontribusi yang paling penting juga diantaranya ini promosi Indonesia di mata dunia. Karena di sini kita bisa lihat berbagai bangsa pada kumpul di Qatar ini ya, di Doha ini untuk menyaksikan sepak bola. Ini jadi promosi yang luar biasa. Acara ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia untuk turut memeriahkan Piala Dunia Qatar 2022. Kita memang tidak menjadi anggota 32 tim yang bertanding, tetapi dalam pertandingan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan tambahannya, antara lain pertunjukan budaya, seni dan budaya ya, musik kah, tarian kah, macam-macam gitu ya. Nah, malam ini kita mendapatkan kesempatan untuk mempertunjukkan seni budaya Indonesia, antara lain pertunjukan angklung dan mungkin juga ada tari-tarian nanti ya. Pagelaran angklung ini akan berlangsung selama 10 hari yang dimulai dari pukul 6 sore hingga 8 malam waktu Qatar. Aslan Syadi dan Tikno Handoko melaporkan di Doha, Qatar. Ya, tentu saja ya, kalau di Qatar gairah semangat menanti Piala Dunia ini kan terasa banget. Tapi di Indonesia juga sangat terasa pemirsa, bahkan maskot Piala Dunia Qatar 2022 Laib ini terus berkeliling Nusantara menyapa warga dan para penggemar sepak bola. Ya, selain menyapa warga di sana, di sini juga menyapa pemirsa. Oh, iya. Halo pemirsa. Selain berkesempatan berfoto bersama Laib, juga membagikan jadwal pertandingan Piala Dunia. Satu hari jelang dimulainya perhelatan sepak bola sejagat raya Laib, maskot Piala Dunia Qatar 2022 hadir di kota Tangerang. Kehadirannya disambut antusias warga yang berada di area Masjid Raya Al-Zom, Jalan Satria, Sudirman, Kota Tangerang. Sebagian warga berkesempatan berfoto bersama Laib selain menyapa warga sekaligus mensosialisasikan jadwal pertandingan mulai dari 20 November esok. Sementara itu, maskot Piala Dunia Qatar 2022 Laib juga menyapa warga sambil membagikan jadwal dan stiker Piala Dunia di alun-alun Masjid Jami dan Pasar Baru, Kota Gresik, Jawa Timur. Antusiasme warga ini baik dewasa maupun anak-anak sangat terlihat ketika menyambut Laib sambil ikut berfoto bersama. Sejumlah warga mengaku sudah tidak sabar menyaksikan laga sepak bola Piala Dunia yang diikuti 32 negara dan juga sejumlah pemain bintang. Ya, ada beragam cara unik terus dilakukan warga untuk menyambut ajang Piala Dunia Qatar 2022. Ya, di Makassar pemirsa ini, untuk menyemarakan pesta bola 4 tahunan ini, para warga memasang bendera tim kesayangannya di depan rumah. Inilah yang dilakukan warga di Jalan Titang, Makassar, Sulawesi Selatan. Hampir setiap rumah yang berada di kawasan ini dihiasi dengan bendera dari tim kontestan Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka memasang bendera tim nasional jagoannya. Hal seperti ini ternyata sudah dilakukan warga sejak Piala Dunia Meksiko 1986. Ini sebagai bentuk kecintaan warga di Jalan Titang terhadap dunia sepak bola, khususnya menyambut Piala Dunia. Piala Dunia Meksiko. Itu pertama kali Pak Di? Iya, tapi belum banyak tuh. Harus sekitar berapa bendera. Nanti dia banyak, itu mulai 90-an. Oh, 90-an. Iya, dan Piala Dunia Amerika. Pak, ini banyak bendera-bendera di tiap rumah ini bagaimana Pak anunya? Apakah memang tiap rumah itu jagoannya atau seperti apa Pak? Ada jagoannya juga. Jagoannya, masing-masing jagoannya. Meski hanya sebatas mengibarkan bendera, ternyata ada ketentuan dan aturan unik yang harus dipatuhi warganya. Jika tim kesayangan yang dibela gugur, maka bendera yang berada di depan rumah harus diturunkan dan hanya berkibar setengah tiang sampai perhelatan Piala Dunia berakhir. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan juga saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Ya pemirsa, menyambut HUT Indosiar ke-28, Yayasan Budi Amal Peduli Kasih akan mengadakan Melihat Dunia Luar Biasa, operasi katarak gratis bagi 2.800 saudara kita yang tidak mampu. Mari berpartisipasi dalam membantu saudara kita yang membutuhkan. Salurkan kepedulian Anda di rekening BCA di 1626338888 atas nama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih. Uluran tangan kita, ringankan beban mereka karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerjaan petugas, saya dari Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.